Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa semua yang mendengarkan hari ini, saya ingin bertanya satu hal. Ketika Allah memberikan sebuah jalan kepada kita, dihidupkan Allah ke muka bumi ini, berarti kalau kita ngikutin fase di awal, kita akan kembali lagi kepada Allah. Lalu kalau begitu, saat kita kembali sama Allah, apa yang ingin dipertanggungjawabkan sama Allah? Yaitu apa? Persiapan apa yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ini kisah bagaimana saya akan memberikan sebuah kisah seorang Yunus, Nabi Yunus, atau kita sebut dengan Zunnun di Al-Quran. Sampai Allah tuliskan nama Yunus itu dalam sebuah surat, dengan surat namanya surat Yunus. Yunus adalah hamba Allah yang begitu patuh sama Allah, diizinkan Allah untuk berkhidmat sama Allah dengan apa? Berdakwah kepada umatnya. Lalu bertahun-tahun Yunus berdakwah kepada umatnya. Ketika itu dilihatnya ternyata tidak ada satu orang pun yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Yunus kepada umatnya. Lalu ketika itu tanpa sadar Yunus marah kepada umatnya, sehingga dengan marahnya itu dia lampiaskan dengan ditinggalkannya umatnya dalam keadaan marah. Dia pergi naik ke sebuah perahu, sebuah kapal, dan sampai di kapal, di tengah perjalanan ternyata kapalnya oleng karena kelebihan muatan. Nah, karena kelebihan muatan diundi, 3 kali diundi, yang keluar adalah nama Yunus. Nah, ketika yang keluar nama Yunus, otomatis mau tidak mau Yunus yang akan harus dikeluarkan dari kapal dan akhirnya akan ditenggelamkan ke dalam air atau lautan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata saat dia jatuh ke dalam lautan, ditelanlah oleh ikan. Ingat kawan-kawan, bukan dimakan, tapi ditelan ya. Kalau dimakan tuh habis tubuhnya, tapi ditelan. Ketika ditelan, langsung masuk ke lambung ikan. Apa yang terjadi dengan Yunus? Ternyata tanpa disadari, Yunus itu ditenggelamkan Allah dengan 3 kegelapan bersamaan. Yang pertama, Yunus ditenggelamkan Allah dengan gelapnya malam. Yang kedua, ditenggelamkan Allah di dalam perut ikan. Yang ketiga, ditenggelamkan Allah di kegelapan di dalam dasar laut. Kebayang nggak nih kalau kita bayangin, udah malam hari, di dalam perut ikan, di dasar laut lagi tuh. Nah, gelap banget kan? Nah, ketika dalam kegelapan itu, apa yang terjadi? Nah, sekarang saya tanya di sini. Apakah Yunus saat itu sibuk berikhtiar ingin keluar? No. Apakah Yunus saat itu kecewa sama Allah? No. Apakah Yunus saat itu dia sibuk mencari jalan keluar, bagaimana cara supaya bisa keluar? Tidak. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan Yunus langsung ikhtiar. Tapi apa yang saat itu dilakukan Yunus? Yunus terdiam dan dia merenungi. Kenapa? Why? Why ini yang dicari oleh Yunus. Dan kenapanya itu dijawab. Apa jawabannya? Ternyata Yunus saat itu pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah, padahal sejatinya Allah belum ada menyuruh Yunus untuk meninggalkan umatnya. Nah, secara tidak langsung, kenapa Yunus marah meninggalkan umatnya? Karena Yunus kecewa, umatnya tidak mau ikut sama dia. Nah, sekarang saya tanya kepada kawan-kawan, kenapa Allah tenggelamkan di dalam perut ikan? Karena saat itu secara tidak langsung dia mengambil makomnya Allah. Karena apa? Hidayah punya Allah. Dan Yunus kecewa dan marah. Sekarang saya tanya, kalau hidayah milik Allah, apa hak Yunus untuk marah? Disinilah posisinya Allah tenggelamkan dengan ketiga kegelapan. Nah, apa yang terjadi? Apa yang diucapkan Yunus ketika itu? Yunus mengatakan, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Anta di sini adalah kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya tidak ada batas. Makanya disebut dengan Allah itu dengan anta, engkau. Subhanaka. Maha suci engkau. Yang suci itu engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku, kata Yunus. Kuntu minaz zalimin. Dan dia mengakui bahwasanya kezaliman. Lihat apa yang terjadi. Apakah kisahnya Yunus ditenggelamkan Allah terus dalam perut ikan? Tidak. Bahkan Yunus dikeluarkan Allah di saat yang tepat. Saat apa? Di saat umatnya sudah kembali mau mengikuti ajaran Yunus atau ngikutin perintah Allah. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa Allah mengeluarkan Yunus? Satu. Ingat, apa yang dikatakan Yunus? Yunus mengakui kesalahannya di dalam perut ikan dengan mengakui apa? Yang suci hanyalah engkau, yang zalim adalah dirinya. Ingat,
Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, sering berdoa sama Allah? Oke, kalau memang sering berdoa sama Allah, sekarang saya tanya. Yang dilakukan Yunus itu doa atau pengakuan? Pasti kalau kita ngikuti ayat ini, pasti jelas Yunus bukan sedang berdoa. Kalau Yunus berdoa, pasti mintanya, Pak, ya Allah keluarkan saya. Tapi Yunus nggak berdoa. Yunus bilang apa? Dia mengaku dengan kezalimannya. Apa yang terjadi? Dan Allah mengeluarkan dia dari perut ikan. Karena apa? Dia sadar betul bahwasanya dia sudah salah sama Allah. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang sering berdoa di sini, sekarang saya tanya, lebih banyak doa, lebih banyak memintanya atau mengakunya? Nah, silakan renungkan. Jangan-jangan hari ini kita sama Allah lebih banyak mintanya sampai lupa zona mengaku sama Allah. Yunus mengaku zolim, dikeluarkan sama Allah dari lepas dari masalahnya. Nah, hari ini siapapun kita hari ini punya masalah, jangan-jangan bukan masalahnya nggak ingin diselesaikan sama Allah, tapi Allah pingin satu titik pengakuan aja dari kita. Minimal pengakuan dosa, masa lalu kita. Atau minimal mengantarkan kita menjadi apa? Menjadi hati kita itu seolah-olah, ya Allah, saya butuh Engkau. Ketika rasa butuh itu muncul, maka pengakuan itu muncul seolah-olah permintaan jadi nggak penting. Apa intinya di pertemuan kita hari ini? Intinya adalah, kalaulah Yunus sudah dikasih kode sama Allah bahwasanya kalau engkau mengaku, aku keluarkan dari masalah. Walaupun di 3 kegelapan sekaligus. Nah, sekarang saya tanya, kalau hari ini kita ingin selesai dengan masalah kita, pakailah yang dipakai teori oleh Yunus. Yaitu apa? Bukan fokus di masalahnya, bukan fokus dalam perut ikannya, tapi fokusnya di mana? Fokusnya di Allah dengan apa? Banyak mengaku sama Allah dengan dosa. Bahkan Allah mengatakan, seandainya Junun saat itu tidak kembali kepadaku, kata Allah, maka akan aku biarkan Yunus tetap berada dalam perut ikan sampai hari pembalasan atau hari kiamat. Lihat, apakah sampai hari kiamat Yunus? No, hari Yunus hanya lebih kurang tidak sampai hari kiamat dan hanya sebentar saja dalam perut ikan keluar. Nah, kita yang hari ini di zona masalah, satu pakai. Coba tes hari ini, kita banyak-banyaklah mengaku sama Allah. Mudah-mudahan dengan pengakuan itu membuat Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ridho dengan setiap pengakuan kita, sehingga Allah berikan cara dan jalan yang Allah ridho, sehingga kita terlepas dari semua masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna